Oke, di sini saya Danang ingin mewawancarai Sultan dari kelas 11C. Oke, yang pertanyaan pertama, apa pendapat kamu tentang perubahan kurikulum yang baru? Pendapat saya tentang perubahan kurikulum yang baru yaitu ini adalah kurikulum inovasi kreatif dari Menteri Kependidikan yang baru. Kurikulum ini setahu saya dibuat pada tahun 2019 atau diluncurkan pada tahun 2019 dan bertemakan kurikulum merdeka. Pendapat saya tentang kurikulum ini adalah suatu perubahan yang sangat inovatif bagi saya karena kurikulum merdeka ini mengedepankan tentang kreativitas dan inovasi. Dan juga kurikulum merdeka ini membuat kita tidak terpacu dalam teori ataupun mata pelajaran. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana perubahan kurikulum ini mempengaruhi cara belajar kamu sehari-hari? Perubahan kurikulum, perubahan kurikulum bagi saya sih tidak sangat berpengaruh ya bagi kegiatan belajar saya sehari-hari. Cuma ada beberapa perubahan yaitu gaya belajar kebanyakan siswa di sekolah negeri SMA Negeri 57 Jakarta, yaitu yang pertama, kita ada kelompok di setiap pelajaran. Jadi yang dulunya kurikulum 2013 itu lebih ke individu individu setiap murid. Nah, kalau di Di work team kurikulum ya, Merdeka tuh lebih work team. work team ya ataupun ke kelompok. Mungkin itu aja sih perubahannya. Oke, ketiga, bagaimana cara kamu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang baru? Cara saya menyesuaikan diri pada kurikulum yang baru yang pertama adaptasi, yang kedua itu mempelajari apa visi misi dari kurikulum Merdeka ini. Terus yang ketiga kita harus tahu apa yang diarahkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Yang keempat, apa harapanmu terhadap perkembangan kurikulum pendidikan ini di masa depan? Harapan saya kurikulum di masa depan itu kalau bisa jangan diganti-ganti, ya kan? Kasihan, Merdeka aja udah nih. ya Udah nyaman lo di Merdeka. bukannya udah nyaman, jadi setiap perubahan kan harus ada ekstra untuk kita merubah. Jadi kalau setiap periode kita merubah kurikulum itu kayaknya kurang efektif juga. Jadi setiap kurikulum itu harus ditingkatkan, bukan dirubah. Itu menurut saya. Yang kelima, apa saran kamu untuk meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan Indonesia? Kualitasnya nih guys. Untuk peningkatan kualitas sebenarnya sekarang ini udah cukup baik, cuma implementasinya yang perlu ditingkatkan, kayak dikuatkan lagi kemerdekaan dalam belajarnya. Terus diperhatikan lagi tujuan-tujuannya. Terus visi misinya juga diperkuat lagi, pokoknya diterapkan di sekolah-sekolah ataupun di kampus. Keenam, bagaimana perasaanmu dalam kurikulum Merdeka ini? Apakah menjadi lebih bebas dan kreatif dalam belajar? Dan bagaimana cara kalian menjadi lebih bebas dan kreatif dalam kurikulum ini? Atau sebaliknya, bagaimana jika kalian tidak menikmati pembelajaran kurikulum Merdeka ini? Serta berikan contohnya. Yang pertama itu. Kurikulum Merdeka ini menurut saya ada perubahannya, itu kita lebih bebas dan kreatif dalam belajar. Contohnya kita dibebaskan untuk berkreasi, yaitu dengan cara adanya proyek P5. Itu kita bebas kreasi dari segi kewirausahaan ataupun segi adat budaya, kita jadi bebas berkreasi dari bidang itu. Oke, ini udah termasuk contohnya. Sekarang yang ketujuh. Bagaimana cara kamu dalam menghadapi atau menyelesaikan apabila ada tantangan atau kesulitan yang kamu hadapi dalam mengikuti kurikulum Merdeka? Jika iya, bisa kamu jabarkan apa saja yang menjadi kesulitan dalam belajar menggunakan kurikulum Merdeka ini? Kesulitannya nih guys. Kesulitan dalam belajar kurikulum Merdeka itu ketika kita ada pengelompokan, itu belum sepenuhnya satu kelompok itu kerja atau teamwork. Mungkin cuma 20-50% aja yang bekerja dalam kelompok tersebut. Nah, itu kesulitan-kesulitan itu harus kita atasi ya dengan cara kita ingatkan lagi teman-teman kita yang ada di kelompok tersebut, kita tingkatkan lagi kualitas yang ada pada kualitas manusia yang ada di dalam kelompok tersebut, dan yang
terakhir, cara saya meningkatkan belajar dalam kurikulum Merdeka yaitu eh, harus bisa bekerja sama di dalam tim maupun yang istilahnya kurang pinter ataupun yang pinter itu harus berkolaborasi. Komunikasi ya. Iya. Adanya kurikulum merdeka ini terjadi pengaruh terhadap peningkatan prestasi akademikmu atau malah sebaliknya menurun nih? Kalau untuk akademik saya belum punya riset ya, tapi kalau untuk non akademik ini malah justru meningkat. Kalau saya lihat-lihat di SMA saya semenjak ganti kurikulum, prestasi non akademiknya itu sedikit meningkat dibandingkan yang kurikulum sebelumnya. Oke, siap. Bagaimana pengalaman belajar dengan kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Kurikulum Merdeka tuh pengalaman belajarnya kita lebih bebas, lebih kreatif, dan juga lebih inovatif sih. Karena kita selalu teamwork, bekerja sama dengan teman, dan juga kita lebih mengenal dekat dengan teman satu sama lain. Nah, perbedaannya itu. Terus perbedaan yang kedua, kalau kurikulum 2013 yang sebelumnya itu yang saya rasakan kita hanya fokus pada teori. Nah, sekarang itu kita bukan hanya teori tapi kreativitas juga. Oke, siap. Yang 7, 8. Yang ke-10, bagaimana kurikulum merdeka mempengaruhi cara guru mengajar di kelas? Kurikulum Merdeka ini nggak semua itu guru mempengaruhi guru buat belajar. Cuma sependapat saya sebelum kurikulum Merdeka kita hanya berpaku pada materi ataupun teori. Nah, semenjak kurikulum Merdeka kita dapat intinya lagi dan lagi kita dapat pengelompokan, yaitu mengerjakan materi yang guru berikan kemudian dibuat sekreatif mungkin itu sih. Guru metode belajarnya ya. Iya. Oke, jadi yang terakhir ini kesimpulannya adalah apakah Anda dalam kurikulum merdeka ini motivasinya meningkat daripada kurikulum sebelumnya? Kurikulum Merdeka ini kesimpulannya adalah kurikulum Merdeka ini menurut saya sangat baik sekali buat kemajuan dan Perkembangan di Indonesia, perkembangan pendidikan di Indonesia peserta ya. didik di Indonesia ya. SDM-nya ya, untuk meningkatkan SDM. Nah, cuma ini harus dibarengi dengan instansi pendidikan yang benar, yaitu dari atas sampai bawah Administrasinya. itu harus bekerja sama, berkolaborasi bareng untuk mencapai tujuan kurikulum Merdeka. Oh iya, komunikasinya ya Ya, dibangun lebih lancar. jadi biar tidak ada yang bingung, wah kurikulum Merdeka ini apa. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum Merdeka ini bagus, cuma harus dibarengi dengan seluruh Zaman. aspek yang ada di paling bawah dan paling Siswa. atas, Iya, siswa, yaitu iya benar. mau siswa, guru, kementerian, dan juga Ya, oke, tenaga siap, pendidikan yang mantap. lainnya. Jadi kesimpulannya, jadi Anda apakah dari kurikulum sebelumnya Anda termotivasi, menambah motivasi nih dari pas udah masuk kurikulum merdeka nih? Setelah Anda Untuk diimplementasikan? motivasi sih kalau sekarang belum ada ya, cuma kalau untuk peningkatan sih ada. Oh, jadi motivasi Anda meningkat nih dari kurikulum sebelumnya waktu SMP nih? Ada Meningkat gitu ya? meningkat. Jadi dia meningkat kan? Iya, meningkat. Oke, siap. Terima kasih. Sekian wawancara dari Sultan kelas 11C.